Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, apa yang disebut Departemen Militer dan Departemen Hukum sebenarnya adalah dua departemen yang terpisah dari belasan departemen dari Departemen Politik. Mereka tidak memperhitungkan sebagian besar dari semua hak. Dan yang paling penting adalah bahwa kekuatan keuangan ada di tangan Kementerian Urusan Politik. Dalam kesadaran pejabat Departemen Politik, siapapun yang memegang tas uang adalah bos. Bayangkan siapa penguasa di setiap keluarga, bukankah ini tergantung pada siapa yang memegang kekuatan finansial? Tentu saja, pandangan ketiga departemen itu benar, tetapi tidak ada yang benar. Departemen militer memang memiliki hak yang besar, tetapi kecuali jika departemen militer ingin memberontak, jika tidak, hak departemen militer hanya untuk bagian dalam departemen militer. Secara keseluruhan, departemen militer adalah kelompok yang relatif tertutup, dan hak-hak departemen militer juga bersifat internal. Selama tidak ada pemberontakan, hak-hak departemen militer hampir sama dengan nol. Berikutnya adalah Departemen Hukum, meskipun haknya tampak sangat besar, ada aturan dan peraturan untuk legislasi dan penegakan hukum, bukan apa yang disukai hakim. Jika hukum itu seperti senjata, maka ia harus menjadi pedang. Meskipun Kementerian Urusan Politik dan Departemen Militer harus mematuhi hukum, sebaliknya, apakah pejabat Kementerian Hukum tidak perlu mematuhinya? Bahkan, para pejabat Departemen Hukum tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi begitu para pejabat Departemen Hukum telah melanggar hukum, diketahui bahwa hukum telah melanggar hukum, dan kejahatan meningkat satu tingkat. Karena itu, dari sudut pandang hukum, hak-hak Departemen Hukum memang sangat besar. Tapi dari sudut pandang manusia, semua orang sama di depan hukum, dan pejabat Departemen Hukum tidak bisa dikecualikan. Karena itu, kecuali itu merupakan pelanggaran hukum, hak-hak Departemen Hukum sebenarnya kosong, dan pada dasarnya sama dengan nol. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, para penjahat takut pada pejabat Kementerian Hukum, tetapi sebagai warga sipil yang menjaga kehidupan mereka sendiri, mereka tidak takut. Saya tidak melanggar hukum, saya juga tidak akan melanggar hukum. Dapat dikatakan bahwa selama hukum tidak dilanggar, kekuatan Departemen Hukum sama dengan nol. Selama Departemen Militer tidak memberontak, kekuatannya hanya dapat diarahkan terhadap interior Departemen Militer, yang sama dengan nol. Hanya Kementerian Urusan Politik yang berbeda, dan hak-hak Kementerian Urusan Politik terlalu besar. Dari beras kecil, minyak, garam, saus, dan teh cuka, hingga pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi, semuanya kecuali Kementerian Hukum dan Kementerian Angkatan Darat berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pemerintah. Liu Yan tidak bodoh, dia sangat jelas pada saat ini. Kembalinya Yan setara dengan kaisar yang mendelegasikan kekuatan militer dan kekuatan hukum. Selain itu, bahkan Departemen Militer dan Hukum juga bergantung pada mata Kementerian Pemerintah. Jika itu benar-benar menyinggung Kementerian Urusan Politik, pengeluaran militer Departemen Militer mungkin akan sangat berkurang. Saya benar-benar menyinggung Kementerian Urusan Politik dan Departemen Hukum. Melihat Liu Yanjin kecil hati-hati, seolah-olah dingin, kembalinya Yan tertegun, dan kemudian dia tertawa. Meskipun duduk di atas tahta kepala pejabat eksekutif, pada kenyataannya, kembalinya Yan masih menjadi kembalinya Yan, tanpa perubahan sama sekali. Tetapi jelas bahwa Liu Yan mengubah sikapnya terhadapnya karena perubahan identitas dan statusnya. Tersenyum dan berdiri, Yan kembali dan berjalan ke sisi Liu Yan, dengan ramah membawanya ke bangku di sampingnya dan duduk. Melihat Liu Yan sambil tersenyum, Yan kembali dan berkata, apakah saya sangat menakutkan? Melihat senyum yang akrab pada kembalinya Yan, Liu Yan diam-diam melepaskan hati yang menggantung meskipun ada ketegangan yang kuat di hatinya. Setelah mengerucutkan bibir merahnya yang cerah, Liu Yan berkata, jenius yang kamu izinkan aku pilih, aku sudah memilih, ada total 1000 kota, dan aku telah memilih 20.000 super jenius. 20.000 orang. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali tertegun. Anda tahu, Yeling habis-habisan, dan berdasarkan daya tarik keluarga kerajaan Chu, total 1 juta anak yang cocok untuk alkimia dipilih. Jenius super sejati hanya 10.000. Tapi sekarang, Liu Yan hanya merekrut 20.000 orang. Bagaimana ini mungkin? Menelan air liur, Yan kembali, apakah Anda yakin, 20.000 orang ini dipilih sesuai dengan metode yang saya berikan? Apakah mereka benar-benar dapat melewati semua tautan penilaian? Mengangguk dengan datar, Liu Yan berkata, ya. Saya baru saja mengevaluasi sesuai dengan metode yang Anda katakan, dan anak-anak ini juga lulus evaluasi, bagaimana? Melihat kosong pada Liu Yan, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, itu salah. Yeling menggunakan kekuatan keluarga kerajaan dan mengerahkan seluruh umat manusia untuk memilih 10.000 orang, tetapi Anda sendirian. Sudah banyak yang terpilih.
Setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan terkejut sejenak tetapi kemudian dia tertawa. Sambil tersenyum dan menyaksikan Yan kembali, Liu Yan berkata, mungkin, itu karena saya tinggal di daerah kumuh selama beberapa tahun, saya tahu lebih banyak tentang warga sipil dan ide-ide orang miskin, dan mereka lebih yakin dan menarik perhatian mereka, dan hati serakah. Selanjutnya, Liu Yan menjelaskan secara rinci tentang kembalinya Yan apa yang telah dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Jauh sebelum pemilihan dimulai, anak-anak jalanan di daerah kumuh disewa untuk menyebarkan berita kemana-mana. Tidak seperti Yeling, Liu Yan bukan untuk memilih apapun, tetapi untuk mempromosikan suatu acara dalam bentuk Grand Prix, semua anak dapat berpartisipasi, dan itu gratis untuk pertama kalinya. Cara permainan dibagi menjadi 9 level, dan mereka yang dapat terus-menerus melewati 9 level bisa mendapatkan 1000 atau 2 emas. Terlebih lagi, propaganda tersebut memperjelas bahwa jika Anda ingin melewati 9 level, Anda tidak membutuhkan kekuatan atau bakat. Siapapun dapat menyelesaikannya. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit keberuntungan. Mendengar penjelasan Liu Yan, Yan kembali dan mengangguk, saya tahu apa yang Anda katakan, ini yang saya katakan, tapi, begitu banyak, bisakah kita memilih begitu banyak? Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Liu Yan melanjutkan, tidak seperti ini. Sebenarnya, ini adalah entry gratis pertama, tetapi jika Anda tidak lulus level, Anda dapat membayar sedikit uang dan masuk lagi. Melihat Liu Yan ragu-ragu, Yan kembali mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu, mengapa kamu membuang-buang waktu itu, karena kamu tidak bisa melewatinya sekali, maka tidak mungkin untuk lulus. Sambil tersenyum dan menyaksikan Yan kembali, Liu Yan berkata, saya tahu apa yang Anda katakan, tetapi sebaliknya, siapa yang akan percaya bahwa ini adalah permainan yang menyenangkan, bukan acara seleksi. Di hadapan kata-kata Liu Yan, Yan kembali tak terkendali. Yan Zigui adalah orang yang praktis yang sangat pragmatis dan tidak suka berputar-putar. Tetapi kecuali dia memiliki kekuatan dan status yang cukup tinggi, siapa yang akan percaya padanya dan siapa yang akan bekerja sama dengannya. Melihat kembalinya Yan, jika dia tercerahkan, Liu Yan melanjutkan, dan, selain 1002 bonus dari tingkat ke-9, dari tingkat pertama ke tingkat 8, saya telah menetapkan bonus yang berbeda. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali, matanya membelalak tak percaya, dan dia berkata dengan ragu, tidak, kalau begitu, berapa banyak bonus yang harus Anda keluarkan? Kami hanya perlu jenius super. Sambil tersenyum, Liu Yan akhirnya benar-benar santai dan menyaksikan Yan kembali, bonus dari 3 level pertama relatif rendah, dan mereka hanya hadiah hiburan. Mereka adalah 1 koin tembaga, 10 koin tembaga, dan 50 koin tembaga. Tiba-tiba, Liu Yan melanjutkan, 4 hingga 6 tingkat adalah 1 koin perak, 10 koin perak, dan 1 koin emas. 7 tingkat, 8 tingkat, dan tingkat ke-9 berhubungan dengan 10 koin emas, 100 koin emas, dan 1 ribuan koin emas. Anda menipu sama sekali. Jika Anda mencoba keberuntungan Anda sepenuhnya, tidak mungkin melewati tingkat ke-6. Yan Guilai tersenyum pahit. Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, ya, jika Anda hanya mencoba keberuntungan Anda, rintangan ketiga akan hampir batasnya. Hanya ada 7 orang di seluruh periode aktivitas, dan bergegas ke rintangan ke-6 sepenuhnya karena keberuntungan. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan berkata, menurut pengaturan Anda, akankah Anda memberikan koin emas di tingkat ke-6? Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, ya, meskipun tampaknya ada banyak bonus, tetapi kenyataannya, hanya ada 7 orang yang bisa mendapatkan 1 emas. Mengangguk dengan kekaguman, Yan kembali, langkahmu bagus, selama kamu berpartisipasi, bahkan jika kamu hanya bisa lulus level, kamu akan diberi hadiah. Hanya dengan cara ini, anak-anak yang berkeliaran di daerah kumuh cenderung bergegas untuk berpartisipasi. Mengambil napas panjang, Yeling berkata, ya, itulah faktanya. Banyak orang, karena keberuntungan dan tebakannya, mendapat 10 koin tembaga, itulah sebabnya kegiatan ini sangat menarik. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, ya. Ketika ada jutaan, atau bahkan puluhan juta orang, jadi ketika mereka mendapatkan bonus, mengatakan bahwa kegiatan ini hanya masalah keberuntungan secara alami akan masuk jauh ke dalam hati orang-orang. Sambil menggelengkan kepalanya, Yeling berkata, bukan hanya puluhan juta orang. Faktanya, ada lebih dari 300 juta orang, dan kami mendapat bonus 10 tembaga, jadi, hanya rintangan kedua kami membuat 3 penuh. 1 miliar piring tembaga, 3 miliar pelat tembaga. Mendengar kata-kata Yeling, kembalinya Yan mengejutkan, dan kemudian dia tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, 3 miliar lempengan tembaga terdengar menakutkan, tetapi jika ditukar dengan emas, itu akan menjadi 300.000. Sambil tersenyum dan menyaksikan Yan kembali, Yeling berkata, ya, sebenarnya, pengeluaran kami tidak banyak, dan jangan lupa, meskipun partisipasi pertama dalam kompetisi itu gratis, tetapi jika Anda ingin melanjutkan tes, Anda harus membayar. Dengan jari putihnya terangkat, Yeling tersenyum dan berkata, setiap tes tambahan membutuhkan pembayaran 1 koin perak, yaitu, 100 koin tembaga.
Faktanya, setelah memilih 20.000 jenius alkimia super, kami tidak hanya gagal habiskan uang, tetapi hasilkan uang. Apa? Tidak menghabiskan uang, tetapi masih menghasilkan uang. Ketika dihadapkan dengan Yan kembali tercengang. Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, Anda telah memberi saya 30 juta dua emas berturut-turut, setelah seleksi selesai. Saya telah memberi lebih dari 20 juta dua bonus, secara logis, saya seharusnya memiliki kurang dari 10 juta dua medali emas, kan? Mengangguk kepalanya, Yan kembali, ya, setelah semua itu 20.000 jenius alkimia super, tetapi pada kenyataannya, tidak mungkin menjadi 20.000. Melihat kembalinya Yan dengan senyum, Liu Yan santai sepenuhnya, menyipitkan kepalanya dengan imut, coba tebak berapa banyak uang yang ada di tangan kita sekarang. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, kakak. Tolong, saya telah berurusan dengan urusan pemerintah selama 3 hari berturut-turut, dan otak saya hampir diikat. Tidak ada semangat untuk menebak. Anda harus memberitahu saya secara langsung. Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Liu Yan berkata, ya, aku tidak akan menjual kartu pas pada kenyataannya. Setelah membayar semua bonus, sekarang aku memiliki bonus 50 juta dua. Apa? Bagaimana bisa begitu banyak? Menghadapi kata-kata Liu Yan, Yan kembali dengan mata terbelalak dan tidak tahu bagaimana Liu Yan melakukannya. Melihat wajah Yan Hui yang tertegun, Liu Yan tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya, lalu berkata dengan tajam, sebenarnya, itu sangat sederhana. Kebanyakan orang tidak berdamai setelah gagal dalam ujian. Mereka semua membayar koin perak dan menguji lagi. Mengangguk kepalanya, Yan kembali, tidak ada banyak koin perak, hanya 100 koin tembaga. Bahkan warga sipil, sangat mudah untuk ditarik keluar, dan tidak ada tekanan sama sekali. Mengangguk sambil tersenyum, Liu Yan melanjutkan, tetapi ketahuilah bahwa bonus dari 3 level pertama adalah 1 koin tembaga, 10 koin tembaga, dan 50 koin tembaga, dan Anda harus tahu kesulitan menembus ke tingkat ketiga. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata ini jelas bukan titik kunci, saya tidak percaya. Dengan ini saja, akan ada begitu banyak orang yang menghabiskan 100 keping tembaga. Bandingkan lagi. Dengan tak berdaya menyebarkan tangannya, Liu Yan berkata, kamu tidak bisa memikirkan masalah terlalu rumit, jangan lupa ini adalah permainan, meskipun hiburannya relatif berat, tetapi permainan itu adalah permainan, mereka yang tidak menerima kerugian, secara alami tidak akan menerima kegagalan dengan mudah. Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, Yan kembali dan berkata itu pasti salah. Anda harus mengatur insentif lain, jika tidak itu tidak akan pernah dilebih-lebihkan. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tidak bisa membantu tetapi menjulurkan lidahnya dan berkata dengan imut, ya, sebenarnya, aku juga menetapkan lencana keberuntungan. Lencana beruntung. Mendengar nama itu, Yan kembali dan membuka matanya dengan tidak terkendali. Mengangguk kepalanya, Liu Yan melanjutkan, setiap tingkat ketiga, tingkat ke-6, dan tingkat ke-9, kita akan membagikan lencana keberuntungan. Lencana keberuntungan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu perunggu, perak, dan emas. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali, jadi, sekarang Anda telah membagikan lebih dari 20.000 lencana emas, 7 lencana perak, dan lebih dari 300 juta lencana perunggu. Melihat kembalinya Yan, Liu Yan berkata, ya, mengapa, apakah ada masalah? Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan tersenyum pahit, tidak masalah, tapi, kamu tidak takut penipuan, apakah ada hari ketika itu akan terungkap? Dengan kepala yang ganas, Liu Yan berkata, bagaimana saya bisa menjadi scam? Selain lebih dari 20.000 jenius super, bagi orang normal, ini bukan kompetisi keberuntungan. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yang Hui kembali cemberut dan berpikir cepat. Setelah berpikir sebentar, Yan Hui harus mengakui bahwa Liu Yan benar. Pilihan ini awalnya dipromosikan dengan keberuntungan sebagai tipu muslihat, dan itu adalah keberuntungan. Oleh karena itu, selain dari lebih dari 20.000 jenius super, yang lain benar-benar hanya bisa berjuang melawan keberuntungan dan keberuntungan mereka, yang tidak bertentangan dengan apa yang dipromosikan Liu Yan. Dari sudut pandang tertentu, pemilihan jenius telah menjadi fungsi dari permainan ini, dan persaingan untuk keberuntungan adalah apa yang membuat orang paling senang dan tertarik. Dengan cara ini, lencana keberuntungan yang terlihat seperti permainan anak-anak menjadi berbeda, yang mewakili, tetapi keberuntungan semua orang. Setelah memikirkannya, Yan kembali, baiklah, saya akan umumkan nanti bahwa lebih dari 20.000 pemenang lencana emas akan diolah sepenuhnya oleh Kementerian Pemerintah. Mengangguk dengan penuh semangat, Liu Yan berkata, bagaimana dengan pemenang dari 7 lencana beruntung perak? Setelah merenung sebentar, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, hanya ada 7. Nyaris mustahil untuk menembus ke tingkat ke-7 hanya dengan keberuntungan. Setelah memikirkannya, Yan kembali, begitu Anda mengumumkannya sendiri, Anda mengatakan bahwa manusia membutuhkan keberuntungan mereka, jadi, ke-7 orang ini secara langsung menjadi inspeksi Kementerian Urusan Politik. Kementerian Urusan Politik bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengetahui apakah pejabat dari berbagai kota mengabaikan tugas mereka atau mengabaikan tugas mereka, dan apakah ada kelambanan.
Ketujuh orang ini memiliki hak untuk menulis langsung ke Chief Executive Officer, jadi, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan nyata, identitas dan status mereka tidak sepele. Di antara perenungan, Yan kembali, tidak hanya 7 orang ini, di masa depan, semua orang yang berhasil melampaui pas ke-6 akan diperiksa oleh kementerian pemerintah. Mendengarkan kembalinya Yan, Liu Yan senang lagi, khawatir. Dengan ragu-ragu melihat kembalinya Yan, Liu Yan berkata, apakah ini benar-benar pantas? Bukankah ini sedikit drama? Ini tidak akan berdampak buruk pada Anda. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali, pertama-tama, gaji inspeksi oleh kementerian pemerintah sangat rendah, dan, bisakah mereka mencapai tingkat ke-6, mereka tidak boleh tiba sekaligus. Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, tentu saja itu tidak mungkin, betapapun beruntungnya, ada batasnya. Jika begitu mudah untuk naik ke tingkat ke-6, itu berarti metode seleksi kita salah. Setelah merentangkan tangannya, Yan kembali, bukankah itu cukup? Lagi pula, orang-orang ini adalah orang kaya, mereka sama sekali tidak peduli dengan gaji, jadi, meskipun gajinya lebih rendah, mereka tidak akan mengeluh. Mengangguk dengan jelas, Liu Yan berkata, dengan cara ini, pemeriksaan oleh kementerian pemerintah sebenarnya hanya pos yang Anda buat. Melihat Liu Yan sambil tersenyum, Yan kembali dan berkata, ya, mereka menulis, saya akan membaca. Tapi secara umum, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa keberadaan mereka benar-benar berharga, jika tidak posisi ini ditakdirkan itu hanya bisa menjadi pekerjaan virtual. Di sela-sela pidatonya, Yan Zigui perlahan-lahan menjadi serius dan berkata dengan suara yang dalam, jangan berpikir bahwa saya melakukan favoritisme demi kepentingan diri sendiri. Sebenarnya, apa yang saya lakukan adalah melakukan segala kemungkinan untuk memilih alkimia jenius kemanusiaan. Mengangguk lagi dan lagi, Liu Yan berkata, ya, jika tidak ada pil, hanya mengandalkan latihan pribadi, maka akan butuh tahun monyet untuk mencapai alam nirvana. Mengapa manusia berperang melawan pasukan iblis? Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, selanjutnya, aku akan menyerahkannya padamu untuk melakukan pekerjaan ini. Bagaimanapun, aku akan mencari tahu semua jenius alkimia super sebanyak mungkin. Dengan penuh rasa hormat berdiri, Liu Yan berkata, tenang, meskipun tidak ada banyak jenius super yang ketinggalan jala, tapi saya tidak akan rileks, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk mengetahui setiap jenius super. Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali, selanjutnya. Anda harus membeli toko untuk saya di 1000 kota. Jika uang itu tidak cukup, saya akan memberikan. Dengan cepat melambaikan tangannya, Liu Yan berkata, uang itu cukup, uang itu sudah cukup. Sekarang saya memiliki lebih dari 50 juta dua emas di tangan saya. Rata-rata, setiap kota memiliki cukup 50.000 dua emas untuk membeli toko. Ini sudah pasti cukup. Selama pidatonya, Liu Yan mengerutkan kening dan berkata, hanya saja setelah bertahun-tahun pembangunan, toko-toko dengan lokasi yang lebih baik telah ditempati oleh orang-orang, terutama daerah dekat pusat kota pada dasarnya dimiliki oleh keluarga kerajaan Dacu. Melihat Liu Yan dengan apresiasi, Yan kembali, pilihan toko tidak perlu Anda khawatirkan. Saya akan mengirim lokasi Zenling Square di pusat setiap kota untuk mengalokasikan toko terbaik untuk Anda. Uang sudah siap, serahkan saja toko, aku akan melakukan sisanya. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan menarik napas. 1000 kota, 1000 lokasi terbaik, toko paling mewah, Yan kembali dapat dilintasi dalam satu kalimat, ini adalah hak kementerian pemerintahan. Melihat khawatir dengan kembalinya Yan, Liu Yan berkata, ini tidak baik, saya pikir, sebagai kepala eksekutif kementerian pemerintah, Anda sebaiknya menghindarinya. Dengan senyum sinis, Yan kembali dan berkata, hindari. Tidak ada, aku melakukan hal-hal yang paling pragmatis, semuanya dari sudut pandang praktis dan nyaman, seperti apa yang dipikirkan orang lain, apakah akan disalahpahami, itu tidak ada hubungannya denganku. Dengan ragu-ragu menyaksikan Yan kembali, Liu Yan berkata, jika Anda melakukan ini, keluarga kerajaan Chu akan memiliki pendapat tentang Anda, dan orang-orang akan mengutuk Anda. Bahkan para pejabat departemen militer harus penuh dengan keluhan. Mendengarkan bujukan Liu Yan, Yan kembali dan tersenyum pahit. Memang, masalah ini tidak bisa dihindari, tetapi, jika tidak, banyak hal yang terlalu banyak masalah. 1000 toko ini, pengembalian Yan dimaksudkan untuk digunakan untuk penjualan eksternal eliksir. Apakah itu sipil atau militer, itu akan dialokasikan dari ribuan toko ini. Oleh karena itu, jarak dari area teleportasi sangat penting. Setelah lokasi terpencil dan jauh, terlalu banyak masalah, terlalu merepotkan, dan terlalu banyak waktu dan energi yang terbuang. Faktanya, tidak peduli di mana toko itu berada, itu tidak banyak berpengaruh pada kembalinya Yan. Sejauh kelaparan manusia untuk keabadian hari ini, bahkan jika Yan kembali untuk membuka toko di puncak gunung, beberapa orang akan membelinya. Tetapi untuk pembeli itu benar-benar terlalu merepotkan, dan akan butuh waktu lama untuk tiba sebelum meninggalkan lingkaran teleportasi. Jika boleh mengatakan 2 hari sehari, tetapi itu tidak akan berhasil untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, ratusan juta orang bertambah, menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi.
Setelah memikirkannya, Yan mengembalikan atau menggertakkan giginya, dan berkata dengan datar, "Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Singkatnya, saya layak menurut hati nurani saya sendiri, jadi, jangan bayar dulu, Anda akan pergi ke Kementerian Pemerintah untuk menandatangani kontrak. Kontraknya, Anda maju dan menyewa 1000 toko itu." Mengangguk, Liu Yan berkata, "Meskipun ini pasti akan menarik gosip, tapi setidaknya itu jauh lebih baik daripada membelinya secara langsung." Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali tanpa daya, dunia ini, ingin melakukan sesuatu, mengapa begitu sulit? Selanjutnya, di bawah bimbingan kembalinya Yan, Liu Yan bergegas ke kantor Kementerian Pemerintah dan menandatangani kontrak untuk menyewa 1000 toko mewah terdekat dengan teleportasi Lingzhen. Meskipun sewanya mahal, pengeluaran bulanannya besar, tetapi sebagai perbandingan, keabadian adalah industri yang paling menguntungkan, dan sewa mahal benar-benar terjangkau. Setelah menyewa toko, Yan kembali untuk berbicara dengan Liu Yan di pintu tertutup lagi. "Anda tahu, toko itu saja tidak cukup. Itu harus direnovasi dan banyak konter dan lemari obat harus disesuaikan. Kalau tidak, mungkinkah memasukkan eliksir ke dalam botol dan menjualnya di tanah seperti menjual pil dali?" Gaya dekorasi khusus, bentuk dan spesifikasi meja dan lemari obat pada kenyataannya, tidak tahu kembalinya Yan, tetapi untungnya, ada kenalan di kembalinya Yan. Yang disebut kenalan ini tidak lain adalah Dongfang Jiayan, istri dari Master Chai. Pada saat ini, Akademi Aoki tidak lagi mendaftarkan siswa, dan para alkemis yang sedang belajar tidak lagi berlatih. Lagi pula, setelah kehilangan bahan obat yang disediakan oleh pagoda raksasa Taiko, manusia tidak bisa lagi membuat alkimia. Tanpa sumber bahan obat, bodoh untuk terus membudidayakan alkemis. Karena itu, di samping para jenius alkimia elit itu, para alkemis lain telah dikeluarkan dari Akademi Aoki dan dipindahkan ke industri lain. Oleh karena itu, Master Chai sekarang bebas. Dia dan istrinya tinggal di apotek setiap hari, membuat alkimia di ruang rahasia, dan menjualnya di toko obat. Dengan bakat dan kemampuan Chai Baiseng dan Dongfang Jiayan, jelas terlalu boros untuk menjalankan hanya toko obat kecil. Tidak ada masalah dalam meminta suami dan istri mereka untuk pergi keluar dan membantu menjalankan ribuan apotek obat ini. Dan, sekarang, Yan, yang telah mencapai ranah Kaisar Banbu, dapat dengan mudah menyingkirkan api iblis yang membakar langit di tubuh Dongfang Jiayan. Setelah mengambil alih tugas, Liu Yan berbalik dan meninggalkan Kementerian Urusan Politik untuk menyelesaikan semua tugas yang diatur oleh Yang Wei. Di sisi lain, setelah mengirim Yan kembali dan tidak berani mengabaikannya. Dia bergegas kembali ke kamar dan tertidur. Alasan urgensi dan kelelahan seperti itu adalah bagian dari alasannya, tetapi yang lebih penting, 3 hari yang disepakati dengan Yuan Hong telah tiba. Mulai sekarang, eksplorasi Yuan Hong dari kota Aoki seharusnya telah membuat kemajuan, saatnya untuk pergi ke kota Aoki untuk mencari harta karun. Suara dentang keras meraung keras di alun-alun King Wucheng. Ketika Yan kembali, dia mengalihkan kesadarannya kembali ke tubuh ular sanca, dan dia mati rasa oleh dentang keras dan kulit kepala yang bergetar. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali untuk melihat keluar. Ketika dia melihat apa yang dia lihat, Yuan Hongzheng dan Tauren raksasa bertarung bersama dan mereka tidak bisa saling bertarung. Sebelum pergi, Yan kembali untuk menyembunyikan tubuhnya dari piton di gelang ruang perunggu Yuan Hong, jadi, dimanapun Yuan Hong berada, Yan kembali akan mengikutinya. Melihat lebih dekat, Yuan Hong kini telah berubah menjadi bentuk aslinya, dengan ketinggian lebih dari 9 meter, dan tubuhnya bahkan lebih kokoh dan menakutkan, dengan tongkat besi tempa di tangannya, dan harimau yang menari itu menakjubkan. Namun, Tauren raksasa di sisi yang berlawanan sama sekali tidak lemah, ia membawa tiang besi raksasa setebal 1 meter dan panjang 9 meter di tangannya, seolah-olah melambaikan seikat jerami, dan dengan keras menghadapi Yuan Hong. Awalnya, dengan suara dua orang ini berkelahi, itu pasti bisa mengejutkan setengah dari Aoki Castle. Namun, pada saat ini, tempat pertarungan keduanya sedikit istimewa. Menengadah ke langit, jam kuno besar dengan diameter ratusan meter digantung dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Awalnya, lonceng kuno ini digunakan untuk mengetuk dan menabrak 100 mil di bawah benjolan. Namun, pada saat ini, meskipun Yuan Hong dan Tauren bertarung pada jam ini, suara langit yang meraung, di bawah kap jam kuno, tidak dapat memancar sama sekali, dan mereka semua terserap oleh jam kuno. Dijatuhkan. Jam kuno ini tidak terlalu istimewa, juga bukan harta, hanya jam besi besar yang dilemparkan dengan tujuan untuk memberitahu waktu. Satu-satunya karakteristik adalah bahwa jam itu sedikit lebih tua. Menurut catatan sejarah, kota Aoki adalah tempat pertama bagi manusia untuk tiba di dunia Qiankun, dan kota pertama yang dibangun oleh manusia di dunia Qiankun. Jam kuno ini adalah kumpulan pertama pemurnian manusia yang tiba di dunia Qiankun. Sudah puluhan juta tahun sejak sekarang. Melihat lonceng kuno besar yang diselimuti pertempuran dengan Yuan Hong dan menjadi sekelompok Tauren, Yan kembali dengan penuh kekaguman. Dalam hal kekuatan saja, batang besi Yuan Hong jelas lebih kuat daripada tiang besi raksasa Tauren.
Tetapi jika itu hanya beratnya, tiang besi raksasa di tangan Tauren, karena khawatir beratnya tidak akan lebih dari 100 ton, sama sekali tidak sebanding dengan jeruji besi. Jelas Tauren ini adalah satu-satunya Yuan Gang dan Yuan Hong berkata. Klan ternak Hercules dengan darah sapi gila. Pilar besi raksasa di tangannya jelas digunakan untuk membunyikan bel. Setelah tiba di kota Aoki, Yuan Hong, seorang militan pasti akan datang untuk menemui Hercules ternak. Adapun apa yang harus disembunyikan dan apa yang harus dimata-matai, itu sebenarnya bukan keahlian Hong Hong. Melambaikan ratusan ton pilar besi lonceng yang mencolok, Tauren membengkak otot-otot yang lebih rendah dari Yuan Hong, berani menghadapi Yuan Hong, dan tidak pernah jatuh. Namun, lonceng yang menyerang bukanlah prajurit kekaisaran, itu hanya berat. Oleh karena itu, jika Anda melihat lebih dekat, kolom lonceng besi besar yang mencolok telah ditutupi dengan serangkaian tanda pecah. Tanda ini jelas dihancurkan oleh batang besi Yuan Hong. Adapun Yuan Hong, meskipun batang besi di tangannya hanya memiliki berat 18.000 kg, tetapi Anda tahu, sampai sekarang, di bawah pemurnian Xiao Jin, batang besi ini sudah menjadi prajurit kekaisaran. Setelah batang besi menjadi prajurit kekaisaran, selain menjadi keras, fleksibel, dan berat, selain memperbaiki kerusakan secara otomatis, fitur terbesarnya adalah dapat memobilisasi energi dunia dan membuat bobot batang besi meningkat tanpa batas. Oleh karena itu, meskipun penampakan batangan besi tidak sebesar lonceng besi raksasa yang memukul di tangan Tauren, tetapi dalam hal berat, ia belum jatuh. Konfrontasi dingdong, meskipun Tauren tidak jatuh, tetapi pilar besi raksasa di tangannya, bagaimanapun, adalah rumit dan cukup keras. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa lama mereka berdua bertempur, singkatnya, tiang besi raksasa di tangan Tauren telah rusak dan tidak puas dengan retakan. Dalam dentang keras, Yuan Hong mengangkat batang besi, melompat setinggi 100 meter di udara, dan kemudian memukulnya dengan kekuatan penuh, menuju Tauren. Menghadapi tongkat berkekuatan penuh Yuan Hong, Tauren berdiri tegak dengan bangga dan mengangkat lonceng raksasa berdiameter 9 meter dan 1 meter yang membentur tiang besi tinggi di atas kepalanya untuk menahan tongkat penuh Yuan Hong. Deru keras benar-benar diserap oleh lonceng kuno di kepala, tetapi dari jarak dekat, yang kembali masih terdengar jelas, bercampur dengan deru keras, ada sedikit suara logam pecah. Melihat dari dekat, pilar besi raksasa di tangan Tauren, di tengahnya, muncul garis horizontal di pinggang. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali untuk mengetahui bahwa tiang besi raksasa di tangan Tauren takut itu akan selesai. Meskipun beratnya ratusan ton, bobot tidak bisa menggantikan kualitas, bukan kekerasan. Di bawah hantaman Yuan Hong, pilar besi raksasa ini tidak hanya memar di bagian luarnya, tetapi bahkan struktur internal pilar besi itu juga telah dipelintir dan dipatahkan di bawah pengaruh kekuatan, dan kekuatannya jatuh lagi dan lagi. Dalam bunyi klik, di bawah 3 batang Yuan Hong yang terus-menerus, pilar besi raksasa di tangan Tauren tidak bisa lagi mendukungnya, dan pecah dari posisi garis horizontal di tengah. Dengan tangannya yang ringan, Tauren memegang setengah pilar besi di masing-masing tangannya dan terus menahan serangan seperti tsunami Hongshan. Membawa setengah kolom besi berat dengan berat lebih dari 50 ton di masing-masing tangan, wajah Tauren tidak kenal takut, dan tangannya terbang berturut-turut, menghalangi setiap batang Yuan Hong. Namun, Yuan Hongke juga tidak jatuh tertiup angin, tetapi juga menjadi semakin berani dalam perang, dengan tongkat besi di tangannya dan melambaikan rengekan. Akhirnya, setelah lebih dari selusin tongkat, 2 pilar besi di tangan Tauren, di bawah jeruji besi Yuan Hong, akhirnya dihancurkan menjadi potongan-potongan besi yang tak terhitung jumlahnya, terciprat kemana-mana. Dengan tangannya yang ringan, dia melihat potongan-potongan besi yang menutupi tanah di sekitarnya, dan kepahitan wajah Tauren. Sekarang setelah senjatanya hilang, bagaimana cara bertarung selanjutnya? Gunakan daging untuk melawan jeruji besi. Itu hanya lelucon. Setelah kehilangan senjatanya, sekali kokoh, Yuan Hong hanya perlu tongkat untuk memecahkan otak yang dia hancurkan hingga mati. Setelah dengan kuat mengumpulkan batang besi di tangannya, Yuan Hong dengan bangga berkata, "Kamu telah kehilangan, bagaimana? Menurut aturan ternakmu, kamu harus menjadi tungganganku." Dengan dengusan dingin, Tauren itu berkata dengan kepala yang keras, "Kepala, aku belum kalah, kamu belum menang, kamu hanya memiliki keuntungan senjata, jika senjataku tidak rusak, kamu tidak bisa mengalahkanku." Dengan hati-hati membelai tongkat besi di tangannya, Yuan Hong berkata dengan bangga, "Senjata adalah kehidupan seorang pejuang. Jika Anda tidak memiliki senjata yang bagus, Anda tidak memiliki kehidupan yang baik, dan Anda layak menjadi gunung saya." Dengan Yuan Hong, orang bodoh itu berkata, "Tidak peduli apakah itu keterampilan tempur atau kekuatan, Anda belum mengalahkan saya. Saya hanya tidak memiliki senjata. Jika tidak, saya tidak akan pernah kalah dari Anda, jadi saya tidak akan mematuhi Anda." Melihat banteng yang keras kepala ini begitu keras kepala, Yuan Hong juga sangat marah. Yang paling membuat Hong Hong marah adalah apa yang dikatakan lelaki tua itu benar-benar. Jika bukan karena kekuatan batang besi, Yuan Hong tidak bisa benar-benar mengalahkan sapi bodoh besar ini, dan jika dia benar-benar bertarung, hasil akhirnya mungkin akan menjadi kekalahan dan cedera.
Dengan gelombang tajam dari batang besi di tangannya, Yuan Hong berkata, "Jangan bicara omong kosong, sekarang Anda hanya memiliki dua pilihan, baik gunung saya atau mati. Anda pilih." Mengepalkan giginya dengan erat, Tauren itu berkata dengan marah, "Kamu belum mengalahkanku, aku tidak akan meyakinkan kamu, bunuh jika kamu ingin membunuh, aku tidak akan pernah menjadi tungganganmu." Melihat bahwa Tauren begitu keras kepala, Yuan Hong tidak bisa membantu tetapi dengan kasar mengangkat batang besi, dan dia berencana untuk menghancurkan banteng dengan tongkat. "Hentikan itu." Melihat Tauren hendak dipukul oleh duri Yuan Hong di dahi, dahak otaknya pecah dan mati. Saat berikutnya, sebuah suara yang dalam terdengar. Mendengar suara ini, Yuan Hong membeku sejenak, meletakkan tongkat di tangannya, meluruskan tubuhnya, menundukkan kepalanya dengan hormat, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Saat berikutnya, sebuah cahaya putih menyala, dan tubuh ular piton yang dikembalikan Yan muncul di depan Yuan Hong. Mengangguk pada Yuan Hong, Yang Wei berbalik dan menatap Tauren. Tauren tidak memiliki banyak kegelisahan tentang penampilan kembalinya Yan. Bagaimanapun, bahkan jika kembalinya Yan tidak muncul, ia tidak bisa mengalahkan Yuan Hong. Pokoknya, kiri dan kanan sudah mati, dan tidak ada lagi musuh. Melihat Tauren ke atas dan ke bawah untuk beberapa saat, Yan kembali dan menoleh ke Yuan Hong, berkata, "Ada apa? Bagaimana kamu datang ke sini untuk bertarung? Apakah kamu membiarkan aku melakukan apa yang kamu lakukan?" Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Yuan Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu harus bertanya siapa, jadi saya langsung datang ke sini. Selama saya mengalahkannya, menurut aturan ternak, ia akan menjadi tunggangan saya." Setelah jeda, Yuan Hong melanjutkan, "Adapun apa yang kamu ingin aku lakukan, dia tahu, mengapa aku harus berkeliling dan bertanya." Mendengar kata-kata Yuan Hong, Yan kembali dan mengangguk. Jangan melihat penampilan Yuan Hong, itu terlihat sedikit bodoh, tetapi sebenarnya orang ini cerdas. Tidak berbicara, tidak berarti menjadi bodoh dan canggung, pada kenyataannya, mereka hanya berpikir, dan tidak punya waktu untuk berbicara. Mengangguk kepalanya, Yang Wei berbalik dan memandang Tauren itu, memandangnya dari jarak dekat. Tauren ini adalah tubuh berkepala lembu yang khas, sangat gagah, dan otot-otot di sekitarnya seperti batu. Yang paling menarik perhatian Yan adalah tanduk tebal dan tajam di kepala Tauren, dan wajah yang kuat dan keras kepala. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, Yan kembali dan berkata kepada kepala banteng itu, "Siapa namamu, dan bagaimana Anda setuju dengan Yuan Hong?" Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Niu Tu berkata, "Namaku Niu Ram, dan aku membuat janji dengan Yuan Hong. Jika dia kalah, dia akan menjadi budakku, jika aku kalah, dia akan menjadi tunggangannya." Mengangguk dengan jelas, Yan kembali, "Jadi, menurutmu siapa yang menang sekarang, dan siapa yang kalah?" Menghadapi masalah kembalinya Yan, Niu Ram membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Walaupun itu karena senjata, bagaimanapun, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, yang lainnya hanyalah alasan dan alasan. Untuk waktu yang lama, banteng itu berkata dengan datar, "Bagaimanapun, saya lebih baik mati, dan tidak pernah menjadi tunggangannya." Mengangguk-angguk, Yan kembali dengan tersenyum, "Jelas Anda sudah tahu bahwa Anda telah kehilangan, tapi, harga diri dan harga diri Anda tidak membiarkan diri Anda menjadi orang lain, benarkah itu?" Mendengar kembalinya Yan, sapi itu menabrak dengan takjub, wajahnya penuh ketakutan. Analisis dan spekulasi kembalinya Yan membenarkan pikiran batin Niu Ram. Sekarang setelah orang lain menebak, tidak ada artinya untuk terus bersembunyi. Mengangguk kepalanya, Niu berkata, "Jika itu hanya taruhan normal, aku sudah bisa mengakui kekalahan di sini, tapi sekarang, taruhan kami, aku lebih baik mati daripada menerimanya." Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, "Ceritakan padaku tentang alasanmu. Aku tidak mengerti apa yang lebih baik kamu mengorbankan nyawamu daripada bersumpah untuk melindungi." Melihat Yuan Hong dengan ganas, Niu Ram berkata, "Yuan Hong ini, memiliki tubuh kera iblis dan memiliki kemarahan yang berdarah, tetapi saya tidak jahat. Saya juga berbakat dan memiliki tubuh iblis dan kegilaan dunia campuran. Darah lembu." Sambil tersenyum, Yuan Hong berkata di samping satu sama lain, "Di zaman kuno, leluhur kita adalah lawan yang paling kuat. Selama ratusan juta tahun, dua monster kita telah saling bertarung, tetapi kita tidak pernah bisa membedakannya." Sambil tersenyum, dengan penjelasan Yuan Hong dan Niu Ram, Yan Hui kembali seketika. Selama ratusan juta tahun, pertempuran antara tubuh kera iblis dan tubuh iblis lainnya telah terjadi, dan itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu, bahkan jika Niu Ram sudah mati, dia tidak ingin menjadi iblis, dan di tangannya sendiri, dia akan dipecah menjadi tubuh emas yang tak terkalahkan. Sebaliknya, hidup benar-benar tidak begitu penting dari sudut pandang Niu Ram, ia dapat dibunuh oleh perang, tetapi badan dunia campuran tidak pernah bisa dikalahkan. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, "Pertempuran hari ini, tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Niu Ram tahu sendiri bahwa kekalahan itu pasti kamu. Tidak ada perselisihan." Mendengar kembalinya Yan, domba jantan itu tiba-tiba membelalakan matanya dan menggeram, "Tidak. Domba jantan itu tidak terkalahkan.
Setan fana tak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan saya, dia hanya menggunakan senjata. Mengangkat tangannya, Yan kembali dan menyela Niu Ram yang marah, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mendengar dengan jelas, aku tidak pernah mengatakan bahwa iblis dunia fana dikalahkan, aku bilang kamu kalah, ini tidak diragukan lagi. Melihat curiga pada kembalinya Yan, Niu Ram berkata, aku dikalahkan, bukankah itu kegagalan monster dunia campuran? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, kamu kalah karena kamu tidak punya senjata kejahatan non-perang. Jika kamu kalah dengan senjata yang sama, maka kamu dikalahkan oleh iblis campuran dunia. Mendengar kembalinya Yan, mata Niu Ram menyala tiba-tiba, tetapi segera. Mata Niu Ram redup dan dia menggigit giginya dan berkata, tidak, aku masih tidak bisa mengakui kekalahan, kau bunuh aku. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, aku sudah mengatakan, monster dunia campuran itu tidak hilang, apalagi yang harus kamu pertahankan. Dihadapkan dengan pertanyaan tentang kembalinya Yan, sapi itu menabrak kepalanya dengan bangga, matanya bersinar dengan cahaya yang kencang, dan kata-katanya berkata, sapi campuran dan iblis tidak akan pernah menjadi budak. Mendengarkan suara Niu Ram yang kuat dan sangat tegas, Yan kembali tanpa kendali. Kembalinya Yang Wei akhirnya agak dipahami, dan keterikatan iblis pada garis keturunan. Tidak seperti manusia, klan iblis bergantung pada darah untuk membawa warisan. Untuk klan iblis, klan darah menentukan identitas, status, dan bahkan orang miskin dan kaya. Iblis banteng campuran adalah keturunan darah dari darah sapi yang mengandung sapi gila, darah bangsawan dari tubuh campuran, sangat mulia, sangat bangga, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menjadi budak. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, baiklah, saya menghargai kesombongan Anda, tetapi Anda juga tahu bahwa sekarang Anda menghadapi situasi kematian fana, dan begitu Anda mati, iblis fana mungkin tidak akan pernah diteruskan. Mendengar kembalinya Yan, Niu Ram tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kesedihannya, tetapi meskipun demikian, dia tidak menurunkan kepala ningratnya, jadi itu adalah kalimat, setan ternak campuran, tidak pernah menjadi budak. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali, untungnya, pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Pertempuran antara Anda dan Yuan Hong masih bisa berlanjut. Setelah mengangkat bahunya, Niu Ram berkata, tapi bagaimana dengan itu? Kontrak perjudian telah ditetapkan, dan kita pasti harus menang atau kalah, atau apakah Anda ingin Yuan Hong sengaja dikalahkan? Mendengar kata-kata Niu Ram, mata Yuan Hong melebar dan dia menggeram, kera iblis tak terkalahkan dalam setiap aspek, dan aku tidak akan pernah mengakui kekalahan, tidak pernah. Melihat dua pria yang kokoh, menakutkan, jelek dan menakutkan di depannya, Yan kembali sambil tersenyum. Sambil menatap Niu Ram dalam-dalam, Yan kembali, jika saya memberi Anda senjata yang tidak lemah dengan batang besi, sehingga pertempuran di antara Anda dapat berlanjut, apa yang Anda katakan? Mendengar kembalinya Yan, sepasang mata banteng Niu Ram menatap besar, jika dia membukanya sedikit lagi, Yan kembali dan bahkan khawatir matanya akan jatuh. Melihat kembalinya Yan dengan takjub, Niu Ram berkata, mustahil. Senjata seperti batang besi, bagaimana mungkin ada yang kedua di dunia ini? Apakah Anda menggoda saya untuk bermain? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, batang besi Yuan Hong adalah yang saya berikan padanya. Bahkan, batang besi ini dibuat olehnya secara pribadi. Jika Anda tidak percaya, perhatikan dengan cermat. Batang besi sudah pasti keluar dari oven. Mendengar kembalinya Yan, Niu Ram tidak bisa membantu tetapi melihat batang besi di tangan Yuan Hong. Dari apa yang saya lihat, itu benar. Batang besi ini sangat baru. Metode baru ini jelas tidak dijaga dengan baik dan dapat dipertahankan. Hanya senjata baru yang dilepaskan. Melihat Niu Ram, Yan kembali tanpa banyak penjelasan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengambil batang besi sepanjang 9 meter dari ruang dimensi dan menabraknya di tanah. Menunjuk batang besi campuran, Yan kembali, batang besi campuran ini beratnya 18.000 kg dan adalah prajurit Kaisar 3 perampok. Atas nama klan iblis Anda, ini adalah prajurit Kaisar tingkat gunung. Mendengar kembalinya Yan, mata Niu Ram tiba-tiba melebar dan dia tidak bisa menahan napas. Menyaksikan Niu Ram bernafas dengan keras, Yan kembali dan melanjutkan, kekerasan, ketangguhan, berat, dan batang besi prajurit kekaisaran ini umumnya sama. Sebagai seorang prajurit kekaisaran, berat batang besi bibrida ini dapat ditingkatkan tanpa batas. Tiba-tiba menelan, Niu Ram menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Ini salah. Yuan Hong ini jelas adalah pelayanmu. Mengapa kamu membantuku untuk berurusan dengannya? Budak, melihat Niu Ram dengan curiga, Yan Gui datang kembali dan memandang Yuan Hong, dan berkata, kamu beritahu dia, apakah kamu pelayan saya? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Yuan Hong berkata, saya adalah jenderal nomor 1 di bawah raja, bukan seorang budak. Di antara kata-kata itu, Yuan Hong menoleh untuk melihat Niu Ram, dan berkata dengan dingin, bukan saja kamu tidak pernah menjadi budak, tetapi ketika kamu mendengarnya, kita menguasai kera iblis, apakah kita sudah menjadi budak?
Setelah mendengar kata-kata Yuan Hong, sapi itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya bersinar. Maksudmu selama aku bekerja untukmu, kamu bisa memberikanku tongkat ini. Apakah itu? Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ya, selama Anda bersedia melayani saya dan menjadi jenderal di bawah perintah saya dapat mengirimi Anda batang besi ini sebagai senjata. Setelah jeda, Yan kembali, kekuatan batang besi ini terlalu besar, jadi Anda harus membuat sumpah besar di hati saya, dan saya dapat yakin. Sebelum Yan kembali untuk menyelesaikan pidatonya, Niu Ram berkata dengan marah, kamu tidak bisa mempermalukan saya. Bagi iblis campuran kami, martabat dan kemuliaan adalah segalanya, dan karena itu berhasil untuk Anda, bagaimana Anda bisa mengkhianati? Dengan terkekeh, Yuan Hong berkata, ini pembicaraan yang bagus, tapi barusan kamu bukan ide yang buruk. Jelas hilang, tetapi menolak untuk mengakuinya. Menatap Yuan Hong dengan marah, Niu Ram berkata dengan marah, aku tidak kalah, aku hanya tidak punya senjata. Setan dunia campuran tidak kalah. Aku tidak kalah. Setelah aku mendapatkan batang besi campuran ini, aku terus bertarung denganmu. Di antara kata-kata itu, Niu Ram berbalik dan berkata kembali ke Yan, ya, karena kau tidak percaya padaku, maka aku tidak keberatan bersumpah, Niu Ram akan setia kepada raja, dan jika ada yang salah dengan itu, mau menderita iblis memakan hatiku. Setelah mengucapkan sumpah, Niu menghantam tangannya dan berkata, sekarang apakah ini batang besi milikku? Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali, cahaya, sejak kau bersumpah tongkat besi ini milikmu. Dalam ekstasi, Niu menabrak panah, dan meraih batang besi yang berat. Begitu tangan besar itu meraih batang besi, mata Niu Ram langsung memerah. Di bar besi campuran, pembunuhan yang mengamuk langsung menuangkan ke tubuh Niu Ram dan bergegas ke otaknya. Dirangsang oleh pembunuhan, kabut hitam tebal melayang dari tubuh Niu Ram, mewarnai seluruh rambut tubuhnya hingga warna gelap. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Niu Ram meraung keras. Sambil memegang batang besi campuran, Niu Ram berada dalam keadaan sangat bersemangat, melihat tongkat besi hitam di tangannya yang tidak mengejutkan dan biasa-biasa saja, Niu Ram tidak bisa percaya bahwa ada senjata yang sangat kuat di dunia ini. Melihat hampir 2 panglima perang, Yan kembali ke rumah dengan gembira. Yuan Hong, mengenakan rambut putih, memegang batang besi putih terang, menyandang tubuh kera iblis, dan memiliki kemarahan berdarah. Niu Ram, dengan rambut hitam, memegang batang besi campuran hitam, adalah iblis dunia campuran, dan darah sapi gila. Berdiri bersama berhadapan muka, kedua orang ini juga bertalenta, juga kuno dan heterogen, juga super militan, juga kokoh, dan memiliki kekuatan yang sama. Pertempuran antara dua ras, tubuh dua tiran iblis, dan dua garis keturunan telah berlangsung ratusan juta tahun. Hari ini, pertempuran yang sama berlanjut di tengah-tengah kastil Aoki, di bawah jam super kuno dengan diameter ratusan meter, dan pertempuran seperti itu tidak akan berhenti di masa depan. Pembunuhan batang besi campuran, bahkan Yuan Hong tidak bisa melawannya, tetapi bagi domba jantan dengan tubuh sihir dunia campuran, sama sekali tidak ada masalah, tetapi itu akan merangsang otaknya dan membuatnya benar-benar gila. Bangun, jika Anda bahkan tidak bisa bertarung melawan roh pembunuh, mengapa Anda hidup bersama? Tubuh ajaib seperti apa? Oleh karena itu, meskipun untuk klan iblis garis keturunan lainnya, pembunuhan yang kuat ini benar-benar berbahaya dan tidak berguna. Tapi untuk monster campuran, gas pembunuh adalah bahan bakar terbaik. Di bawah stimulasi gas pembunuh, Niu Ram akan memasuki keadaan kemarahan total, dan kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Merasakan batang besi campuran yang tak tertandingi di tangannya, Niu Ram menggelengkan kepalanya dengan tidak bisa dimengerti. Melihat Yan kembali, aku masih tidak mengerti, mengapa kau membantuku berurusan dengan jenderal nomor satumu. Dihadapkan dengan pertanyaan Niu Ram, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu bertanya kepada saya pertanyaan ini. Anda harus dapat menemukan jawabannya di hati Anda sendiri. Saya punya jawaban di hati saya. Saya melihat kembalinya Yan dengan ragu-ragu, tetapi segera. Niu Ram bergetar hebat dan sepertinya memikirkan sesuatu. Memang, Niu Ram hanya memikirkannya sedikit, dan kemudian dia mengerti mengapa Yan kembali, dan mengapa Yuan Hong tetap diam, membiarkan Yan kembali untuk melakukannya. Tak terkalahkan. Dengan keunggulan senjata, bahkan jika Anda mengalahkan Niu Ram, Anda tidak akan menang. Awalnya, bahkan jika kemenangannya tidak kuat, Yuan Hong ingin menggunakan kekuatan untuk memaksa sapi untuk menjadi tunggangan. Namun, Niu Ram lebih baik mati, dan tidak mungkin menjadi gunung siapapun. Dalam hal ini, semua rencana Yuan Hong telah hilang. Pikirkan situasinya. Jika sapi itu memiliki senjata dan Yuan Hong tidak, lalu apa gunanya mengalahkan Yuan Hong? Anda tahu, bukan Yuan Hong yang Niu Ram ingin kalahkan, tetapi Tuan Ape Setan. Untuk alasan yang sama, kemenangan Yuan Hong bukanlah seekor domba jantan, tetapi monster dunia campuran. Karena tujuan ini tidak dapat dicapai, dan mustahil mengumpulkan sapi untuk membuat tunggangan, tidak masuk akal untuk membunuhnya. Keberadaan yang begitu kuat, jika bisa dibawa di bawah perintahnya, menjadi lengan kanan, dan menjadi kawan seperjuangan, maka itu adalah dukungan yang paling kuat dan pilihan paling bijaksana.
Sambil tersenyum dan menatap Yuan Hong dan Niu Ram, Yan kembali, pertumbuhan seseorang, yang paling dibutuhkan, sebenarnya adalah saingan dengan kekuatan yang besar untuk membuat batu mengasah. Dan di antara Anda, justru pisau mengasah yang paling baik untuk satu sama lain. Batu. Melihat kembalinya Yan dengan kagum, Yuan Hong tertawa, ya, aku dulu sering bertarung dengan saudara lelakiku. Bahkan jika aku tidak menyalakan tubuh kera iblis, aku harus menahan, dan aku tidak merasa bahagia. Selama pidatonya, Yuan Hong memandang Niu Ram dan berkata dengan penuh semangat, tapi mulai sekarang, saya akhirnya memiliki lawan, tidak peduli sekeras apapun saya berusaha, saya dapat melawannya, dan memberi saya serangan balik yang kuat, lawan terkuat. Mengangguk dengan penuh simpati, Niu Ram berkata, ya, aku dulu menyusut ketika bermain melawan orang. Aku berhati-hati, aku khawatir aku akan mati beberapa secara tidak sengaja, tapi sekarang aku tidak takut orang ini. Bukannya aku bisa memeras sampai mati sesuka hati. Dengan tatapan dingin, Yuan Hong berkata, tentu saja aku bukan orang yang bisa kamu peras sampai mati, bahkan, kamu tidak bisa memerasku walaupun kamu bekerja keras. Melambaikan batang besi campuran di tangannya, Niu Ram dengan bangga berkata, dengan batang besi campuran, saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkan Anda, tetapi saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Saya tidak bisa mencubit saya. Melihat kedua orang itu bertengkar lagi, melihat bahwa mereka akan bertarung lagi, Yan kembali dengan kepala besar. Dengan cepat melambaikan tangannya, Yan kembali dan berkata, siapa di antara kamu yang menang dan kalah, membosankan untuk berdebat, toh, kamu bisa berdiskusi bersama setiap hari, mengapa kamu berdebat? Setelah mendengar kembalinya Yan, Yuan Hong dan Niu Ram memikirkannya, dan kemudian mengangguk pada saat yang sama. Memang, perselisihan verbal benar-benar tidak berarti. Selama mereka bebas, mereka dapat mencabut tongkat kapan saja dan bertarung, yang akan menjadi kuat dan lemah, secara alami akan melihat perbedaannya. Selain itu, meskipun mulutnya keras, nyatanya, Yuan Hong dan Niu Nang tidak bodoh atau bodoh, mereka sangat menyadari bahwa kedua orang itu memiliki kekuatan yang sama, kecuali jika mereka ingin mati bersama, terlalu sulit untuk membedakan pemenangnya. Melihat keduanya tidak lagi berdebat, Yan kembali dan berbalik untuk melihat Niu Ram, dan berkata, apa yang terjadi di kota Aoki ini, mengapa dilarang masuk atau keluar dari 30 hingga 40 tahun yang lalu, apa yang terjadi di sini? Mendengar kembalinya Yan, mata Niu Ram melebar tiba-tiba, baru kemudian ia menyadari fakta bahwa sebelum diubah, Niu Ram telah membunyikan alarm, menyapa semua orang, dan menangkap kedua orang itu. Tetapi saat ini, tongkat besi telah dipegang di tangannya, dan sumpah setan jantung juga telah dibuat. Dalam hal apapun, mereka tidak dapat mengkhianati. Dan sungguh berbicara, status Niu Ram di Aoki City tidak tinggi, dan bahkan dapat dikatakan sangat rendah, ia bertanggung jawab untuk menekan tepat waktu, mengenai jam raksasa dengan diameter ratusan meter untuk melaporkan jamnya. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, akan ada seorang kaisar iblis dan kaisar setengah langkah, menemukannya untuk belajar, membiasakan diri dengan metode dan keterampilan bertarung aliran daya. Anda harus tahu bahwa di antara ras iblis, ada banyak ras iblis yang mengambil rute kekuatan, seperti ras beruang, ras sapi, ras gajah, semua mengambil rute kekuatan. Adapun rumor di dunia luar, argumen bahwa kekuatan tempur Niu Ram tidak kuat sebenarnya adalah fakta. Anda harus tahu bahwa ada banyak master Kaisar Zun yang mencari pertempuran yang solid dengan Niu Ram. Di ranah Kaisar Zun, untuk bertarung melawan Niu Ram, maka Niu Ram tentu saja bukan lawan. Berkali-kali, mereka kalah di tangan Kaisar. Setelah ratusan tahun, semua kaisar telah mendefinisikannya, bakat bertarung tidak kuat, udaranya kasar, tetapi tidak ada keterampilan. Ketika semua kaisar berkata demikian, ini sudah benar. Lagi pula, apa yang kaisar katakan pada dasarnya salah, terutama ketika semua kaisar diakui, itu bahkan lebih tidak perlu dipertanyakan lagi. Faktanya, para kaisar itu juga benar, dan apa yang mereka katakan memang benar. Bakat Niu Ram memang tidak kuat, mereka kosong dan kasar, dan mereka tidak memiliki keterampilan. Ini benar-benar benar. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa Kaisar Klan Iblis ke-18 memandang dan mendefinisikan Niu Ram dengan identitas dan sudut lawannya. Bahkan Kaisar Zun, yang berusaha mengalahkan Niu Ram, tidaklah mudah. Tanpa 3 hari 3 malam, Niu Ram tidak dapat dikalahkan. Yang disebut, 10 kekuatan turun untuk 10 pertemuan, meskipun ranah Kaisar sangat tinggi, meskipun kekuatannya sangat kuat, meskipun sangat berbakat dalam pertempuran, tetapi ingin membunuh Niu Ram, tetapi itu hanya bodoh. Setelah mengatakan itu, jika Niu Ram begitu mudah dibunuh, Kaisar Zun mana yang masih akan menemukan dia sebagai mitra sparring? Jika Niu Ram sekarang menjadi wilayah Kaisar Zun, maka semua evaluasi dan definisi benar-benar benar. Tapi masalahnya adalah bahwa Niu Ram sebenarnya hanya keadaan Kaisar Wu, Kaisar Zun setengah-setengah, sebenarnya Kaisar Wu. Dalam keadaan Kaisar Wu, Kaisar Klan Iblis hanya dapat menganalisis dan menilai dia dari perspektif lawannya, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ambil contoh Sui Liuxiang. Keempat kaisar pada waktu itu menilai dia memiliki sedikit pengalaman tempur, serangan lemah, dan bakat bertarung lemah. Kedengarannya, ini terlalu lemah.
Tetapi pada kenyataannya, meskipun Sui Liuxiang pada waktu itu hanya wilayah Kaisar Wu, dia memiliki dorongan Jiuhan, tetapi cukup bagi semua kaisar untuk mendefinisikannya dengan status yang sama. Jika seseorang benar-benar berpikir bahwa Sui Liuxiang memiliki sedikit pengalaman tempur, serangannya benar-benar lemah, dan bakat tempurnya benar-benar tidak kuat, itu benar-benar lucu. Bagi Di Zun, sebagai lawan Di Zun, Sui Liuxiang memang memiliki kekurangan dan kekurangan seperti itu. Tetapi bagi orang selain Kaisar Zun, rangkaian evaluasi ini tidak berlaku. Dari perspektif Sui Liuxiang, untuk mengevaluasi 4 kaisar lainnya, sebenarnya sama. Kaisar Hou Tu lambat, tidak fleksibel, dan destruktif. Kaisar Lingmu memiliki pertahanan yang lemah, wabah rendah, dan kurangnya kontrol. Berbicara tentang kekurangan itu untuk semua orang, bahkan Kaisar Zun tidak terkecuali. Bahkan, apalagi manusia, bahkan dunia tidak pernah sempurna, bagaimana mungkin manusia menjadi pengecualian? Niu Ram memang memiliki kekurangan, tetapi kekurangan serupa didefinisikan olehnya pada waktu itu, dan Kaisar Iblis yang membuat evaluasi juga tersedia untuk semua orang. Namun, bahkan jika Kaisar Zun memiliki kelemahan, semua orang menghormatinya, martabat dan kemuliaan Kaisar Zun tidak bisa difitnah. Meskipun Niu Ram memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar, bagaimanapun itu hanya Kaisar Wu. Di bawah rumor, semua klan iblis berpikir bahwa dia benar-benar hanya memiliki kekuatan kasar di udara, dan bakat tempurnya rendah. Tetapi pada kenyataannya, Niu Ram tidak takut pada Kaisar Zun, dan dapatkah Kaisar Wu dapat mengevaluasinya, dia benar-benar harus mencocokkannya, dan hanya sebatang tongkat yang akan menghancurkan otak sebagian besar Kaisar Wu, meninggal di tempat. Adapun keterampilan ini memang kurang, tetapi jangan lupa. Niu Ram awalnya menggunakan pilar besi raksasa yang panjangnya 10 meter dan tebal 1 meter. Senjata berat semacam ini, apakah Anda ingin mengirim peri untuk memandu jalan? Pohon tua itu berakar, dan bangau putih membentangkan sayapnya. Yang disebut, satu kekuatan turun 10 sesi, apakah itu tubuh kera iblis, atau tubuh iblis dunia campuran, tidak perlu terlalu banyak keterampilan, hanya perlu mengangkut kekuatan yang cukup, memukul dengan tongkat adalah serangan terkuat. Ketika kekuatannya cukup besar, keterampilannya benar-benar dapat dibuang. Tidak masalah apakah itu Overlord Demon AP atau Mixed Life Demon Ops. Pada zaman kuno, mereka adalah Raja Iblis yang tak terkalahkan. Tidak ada yang pernah mengalahkan mereka, dan mereka tidak pernah memperhatikan keahlian apapun. Jika Anda menghancurkannya, Anda bahkan dapat menghancurkan bintang-bintang. Bahkan jika Anda memiliki keterampilan, bagaimana Anda bisa melawannya? Jalannya sesederhana itu. Cara yang sebenarnya, satu kapak dapat membuka langit, satu pedang dapat menghancurkan dunia. Keterampilan yang rumit itu, satu-satunya efek adalah menebus kekurangan kekuatan. Melihat Yuan Hong dan Niu Ram berdiri berdampingan, Yan kembali dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun kedua orang ini hanya setengah langkah ranah Kaisar Zun sekarang, tetapi dengan batang besi dan batang besi campuran, bahkan untuk Tuhan, mereka benar-benar menang. 10.000 langkah mundur, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan, tetapi lawan ingin mengalahkan mereka itu bahkan lebih sulit, hampir tidak mungkin. Karena itu, jika kita hanya mengatakan dari perspektif pertempuran, Yuan Hong dan Niu Ram sama saja dengan menghormati kedua kaisar. Mengangguk dengan gembira, Yan kembali dan memandang Niu Rong berkata, "Oke, katakan dengan cermat, apa yang terjadi di kota Aoki ini, apa yang terjadi di sini?" Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Niu Ram hanya ragu sejenak, dan kemudian menggigit giginya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran di mana klan iblis menghancurkan klan iblis, klan harimau ditemukan di tingkat tertinggi dari benteng iblis. Sebuah buku kuno Devil's Wings. Sayap Iblis. Mendengar nama ini, Yan kembali tanpa sadar ingin tahu. Mengangguk kepalanya, Niu Ram melanjutkan, seperti yang diketahui semua orang, fitur terbesar dari Demon Rache adalah dari ranah nirvana, tidak peduli ras apapun, mereka akan memiliki sayap dan dapat terbang di langit. Dengan senyum pahit dan merentangkan tangannya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, "Maaf, karena beberapa hal, saya kehilangan memori masa lalu, jadi saya tidak memiliki kesan tentang Demon Rache." Sambil menjabat tangannya, Niu berkata, "Itu tidak masalah, tidak masalah. Anda hanya perlu tahu bahwa sayap iblis dapat memungkinkan makhluk apapun memiliki dua sayap setelah nirvana, itu sudah cukup." Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali dan berkata, "Maksudmu macan telah menduduki kastil Aoki dan memblokirnya. Tujuannya adalah untuk meletakkan semua sayap pada prajurit macan." Mengangguk kepalanya, Niu Ram berkata, "Ya, harimau memiliki ambisi besar. Begitu harimau memiliki sayap, mereka dapat menantang 3 bangsawan dan menjadi satu-satunya bangsawan di atas iblis." Mengangguk kagum, Yan kembali tahu bahwa ambisi macan pasti bukan delusi. Keluarga harimau sangat kuat dan bisa disebut raja binatang buas, bahkan di darat ia tidak memiliki lawan. Setelah macan memiliki 2 sayap dan benar-benar memiliki kemampuan untuk terbang, Golden Eagles, Griffins, dan Goshawk dari klan iblis tidak dapat dihadang sama sekali. Bagaimana, apakah macan benar-benar mengenakan sayap mereka untuk prajurit mereka?
Tanya Yan Guilai. Mengangguk dengan serius, Niu menabrak macan-macan itu memburu monster Beast Dapeng, dan memindahkannya ke tubuh prajurit macan melalui sarana khusus iblis. Monster Beast. Mendengar kata-kata Niu Ram, Yan Hui tidak bisa membantu tetapi berteriak. Monster-monster Dapeng adalah monster yang sangat menyeramkan dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, burung paling kuat dengan 2 sayap. Monster-monster Dapeng dapat mengambil ratusan ton monster-monster raksasa, terbang ke langit, lalu menghancurkannya, gravitasi sayapnya bisa dibayangkan. Lebih penting lagi, sayap monster Dapeng sangat besar, dan di antara mereka Anda bisa terbang 180 mil, yang ternyata sangat cepat. Tentu saja, sebagai monster burung raksasa, fleksibilitas Dapeng sangat buruk. Namun, ada kekurangan dan kelebihannya, berlari cepat Dapeng dengan kecepatan tinggi seperti kavaleri berat di tanah. Kemanapun melewatinya, itu seperti bambu yang patah. Begitu sayap Dapeng dimasukkan ke dalam Raja Harimau dari Raja Tanah, itu benar-benar gila. Setelah macan benar-benar menyadari ide-ide mereka, maka tidak peduli apakah itu di langit atau di bawah tanah, tidak ada lagi makhluk untuk bersaing dengan macan. Melihat wajah serius kembalinya Yan, Niu Ram berkata, namun, bagaimanapun juga, macan tidak terbang secara bawaan, jadi. Macan telah beradaptasi pelatihan selama bertahun-tahun, dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun sampai pertempuran benar-benar terbentuk. Mengangguk-angguk, Yan kembali mengetahui bahwa sebagai makhluk darat, ia ingin belajar terbang, dan agar mahir, ia bisa melawan Tuan, Gosok, Griffin, dan elang emas di udara. Masih ada jalan panjang. Apa nama tentara ini? Ada berapa pasukan di sana sekarang? Yan Guilai bertanya dengan mendesak. Dihadapkan dengan penyelidikan yang dikembalikan oleh Yan, Niu Ram berkata, pasukan ini, atas nama Flying Tiger, memiliki total 100.000 orang. Setiap prajurit memiliki ranah dan kekuatan Kaisar Half Step. Apa? 100.000 kaisar menghormati pasukan harimau terbang dari kerajaan. Setelah mendengar kata-kata Niu Ram, Yan kembali tercengang dan tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Niu Ram melanjutkan, tidak hanya itu, pasukan harimau terbang ini terdiri dari harimau yang paling agung meledak, tidak hanya dapat meledak menjadi kekuatan destruktif yang tak terkalahkan, tetapi juga Anda juga bisa meludahi bola api dan membombardir target puluhan ribu meter jauhnya. Tiger peledak. Mendengar nama ini, Yan kembali tanpa sadar dan menarik napas. Tidak hanya Blaze Tiger yang tak terkalahkan, yang paling penting adalah ia dapat menembakkan bola api, dan dapat ditembakkan melebihi 10.000 meter, dan itu akan meledak menyebabkan dampak besar pada semua target dalam diameter 100 meter. Penghancuran. Begitu pasukan seperti itu benar-benar dilatih, seluruh alam semesta mungkin akan berubah. Pasukan seperti itu tidak terkalahkan, dan bola api yang diledakkan oleh harimau yang menyala langsung diterbangkan menjadi serpihan tanpa menunggunya sudah dekat. Bahkan Kaisar Zun mungkin tidak akan selamat. Semakin Anda memahami klan iblis, semakin khawatir Anda ketika Yan kembali. Setelah 100.000 macan terbang dilatih menjadi tentara, mereka akan langsung menarik ke Tiangong Canyon. Hanya jika 100.000 macan terbang membombardir mereka tanpa pandang bulu, Anda akan dapat langsung menghancurkan Tiangong Canyon benar-benar hancur. Menyapu semua jalan, 100.000 Flying Tiger saja sudah cukup untuk menghancurkan semua umat manusia, dan tidak ada pasukan yang bisa berdiri di depan pasukan ini. Bahkan jika 8 juta pasukan manusia mengenakan pakaian kerajaan, di depan pasukan ini, itu hanya beberapa putaran perlawanan. Hasil akhirnya masih tidak akan berubah. Yan kembali dengan ganas dan mengertakkan giginya, ngomong-ngomong, dia harus memblokir pasukan harimau terbang di Semenanjung Aoki. Bagaimanapun, dia tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, begitu harimau dikembalikan ke gunung, umat manusia tidak akan dijamin. Namun, berdasarkan rangkaian besar 9 hari saja, saya khawatir pasukan 100.000 harimau terbang ini tidak akan dihentikan. Anda tahu, tentara ini terdiri dari harimau api peledak. Sebagai klan iblis api, kemampuan untuk melawan api secara alami sangat sombong, jadi, 9 hari di langit tidak cukup untuk mencegat pasukan harimau terbang ini. Hanya 10 hari yang dikatakan Xiao Jin bersama-sama, ada secercah harapan yang bisa menghentikan satu-satunya cara untuk menghentikan 100.000 macan terbang di Semenanjung. Namun, jika Anda ingin membuat pertempuran 10 hari, Anda membutuhkan 10 prajurit dengan darah matahari yang sebenarnya, jadi. Yang paling penting bagi Yang Hui untuk kembali sekarang adalah untuk kembali ke tubuh manusia dan memindahkan roh hitam berkaki 3 emas darah menyatu dengan tubuh Dharma Viantin. Dengan cara ini, kembalinya Yan dapat mengandalkan pembuluh darah-darah emas di tubuhnya untuk bergandengan tangan dengan 3 makhluk emas hitam berkaki 3 lainnya untuk mengatur 10 hari di hari yang sama. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, oke, selanjutnya. Anda terus menjelajahi berita di kota Kingmu untuk mengetahui medan dan lingkungan di sini. Lain kali saya datang lagi, saya akan membuka harta karun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan.
Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.